Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Stefani Pramistika Pujaningrum NPM 0040. Saya di sini akan mereview materi tentang fonologi. Yang pertama yaitu pengertian fonologi. Secara etimologis, fonologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu pon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Maka secara harfiah fonologi adalah ilmu tentang bunyi. Yang selanjutnya, bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dalam pembentukan bunyi bahasa, ada 3 faktor utama yang terlibat, yakni sumber tenaga, alat ucap yang menimbulkan getaran, dan rongga pengubah getaran. Proses pembentukan bunyi bahasa dimulai dengan memanfaatkan pernapasan sebagai sumber tenaganya. Alat-alat ucap yang digunakan manusia dalam menghasilkan bunyi bahasa dapat dilihat pada gambar di samping. Yang berikutnya yaitu bunyi vokal. Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa melalui proses hambatan. Jenis vokal bahasa Indonesia ditentukan berdasarkan maju mundur lidah saat pengucapan, bentuk mulut, dan struktur. Berikut merupakan tabel klasifikasi bunyi vokal. Selanjutnya adalah bunyi konsonan. Bunyi konsonan adalah bunyi bahasa selain bunyi vokal yang dihasilkan melalui proses hambatan dengan memadukan artikulator aktif dan artikulator pasif. Berikut merupakan tabel klasifikasi bunyi konsonan. Yang berikutnya yaitu diftong. Diftong adalah vokal yang berubah kualitasnya pada saat pengucapannya. Dalam sistem tulisan, diftong biasa dilambangkan oleh 2 huruf vokal. Kedua huruf vokal itu tidak dapat dipisahkan. Bunyi au pada kata harimau adalah diftong, sehingga grafem pada suku kata mau tidak dapat dipisahkan menjadi mau. Diftong berbeda dari deretan vokal. Tiap-tiap vokal pada deretan vokal mendapat hembusan nafas yang sama atau hampir sama. Kedua vokal itu termasuk dalam 2 suku kata yang berbeda. Bunyi deretan au dan ai pada kata daun dan main. Misalnya, bukanlah diftong karena baik a maupun u atau i masing-masing mendapat tekanan yang hampir sama dan membentuk suku kata tersendiri. Sehingga kata daun dan main masing-masing terdiri atas 2 suku kata, daun, main. Yang selanjutnya yaitu gugus konsonan. Gugus konsonan adalah deretan 2 konsonan atau lebih yang tergolong dalam satu suku kata yang sama. Bunyi bar pada kata praktik adalah gugus konsonan. Demikian pula dengan pel pada plastik, ter pada sastra, dan ster pada struktur. Tidak semua deretan konsonan itu membentuk gugus konsonan. Dalam bahasa, cukup banyak kata yang memiliki 2 konsonan yang berdampingan, tetapi belum tentu deretan itu merupakan gugus konsonan. Contoh lain dari deretan 2 konsonan yang bukan gugus konsonan adalah PT pada cipta, KS pada aksi, dan RG pada harga. Yang berikutnya yaitu fonem dan grafem. Fonem merupakan satuan bahasa terkecil berupa bunyi atau aspek bunyi bahasa yang membedakan bentuk dan makna kata. Contoh, tua, dua, kita, pola, pula, dan pita, peta. Grafem merujuk ke huruf atau gabungan huruf sebagai satuan pelambang fonem dalam sistem ejaan. Contoh, kata pagi, misalnya terdiri atas 4 huruf P, A, G, dan I. Tiap-tiap huruf itu menimpakan grafem yakni P, A, G, dan I. Yang berikutnya yaitu suku kata. Suku kata adalah bagian kata yang diucapkan dalam satu hembusan napas dan umumnya terdiri atas beberapa fonem. Yang selanjutnya yaitu fonetik. Fonetik merupakan kajian fonologi yang membahas proses produksi bunyi bahasa atau pengucapan bunyi ujar yang dihasilkan oleh alat ucap manusia tanpa mengkaji perubahan atau perbedaan maknanya. Singkatnya, fonetik adalah bunyi bahasa yang kehadirannya tidak merubah makna. Fonetik memiliki 3 tugas, yaitu yang pertama fonetik akustik. Fonetik akustik merupakan cabang fonetik yang menyelidiki ciri-ciri fisik bunyi bahasa. Yang kedua, fonetik artikulatoris merupakan cabang fonetik yang menyelidiki bunyi bahasa berdasarkan alat-alat ucap dalam artikulasi. Yang ketiga, fonetik auditoris
merupakan cabang fonetik yang menyelidiki bunyi berdasarkan pendengaran sebagai persepsi bahasa. Yang selanjutnya adalah fonemik. Fonemik merupakan kajian fonologi mengenai sistem fonem atau satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. Fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Singkatnya, fonemik adalah bunyi bahasa yang kehadirannya membedakan makna. Identifikasi fonem. Kehadiran suatu bunyi bahasa dapat diidentifikasi secara jelas apakah memberikan perbedaan makna atau tidak dapat dilakukan jika bunyi bahasa pada lingkungannya relatif sama. Contoh, sapa, sapu. Kata sapa memiliki makna sebagai cara untuk menegur orang lain, sedangkan kata sapu adalah perkakas untuk membersihkan rumah. Perbedaan makna kedua kata tersebut tidak lain karena kehadiran bunyi A dan U. Lingkungan kedua bunyi tersebut adalah sama, yaitu sap. Kehadiran keduanya yang menyebabkan timbulnya perbedaan makna. Maka bunyi A dan U layak dikatakan sebagai fonem A dan U. Sekian review materi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.